Tanpa adanya sanad, keberkahan ilmu itu dipertanyakan. Agama kita ini agama yang kita warisi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mewariskannya kepada para sahabat mewariskannya kepada para tabi'in mewariskannya kepada tabi'in, kemudian mewariskan kepada muridnya sampai ke Mama Cicantu, kemudian sampai kepada kita yang hadir pada hari ini. Bukan hanya sanad daripada ilmu, tapi sanad rohani, sanad spirit, sanad suhbah. Karena sanad itu ada 5. Ada as-sanadu bis-sama'i was-suhbah. Ada as-sanadu bis-sama'i dunas suhbah. Ada as-sanadu bil ijazah. Ada as-sanadu bil munawalah. Ada as-sanadu bil wijadah. As-sanadu bis-sama'i was-suhbah adalah sanad para santri yang dia mondok pada kiai. Dia duduk bersama kiai, mendengarkan pengajian bandungan kiai, kiai membacakan, santri mendengarkan. Terkadang dengan sistem sorogan, di mana santri membaca, kemudian kiai mendengarkan. Kemudian dia pelajari akhlak, pelajari tingkah laku, bagaimana memimpin pesantren, bagaimana kesehariannya, bagaimana caranya berkomunikasi dengan umat, bagaimana caranya sholat berjamaah, bagaimana caranya dia di dalam ketenangan, di dalam mendidik para santri. Itu semua adalah sanad bisima'i was-suhbah. Hanya bisa diambil sanad tertinggi ini oleh para santri. Sanad Rasulullah yang diterima bisama'i was-suhbati bil alim huwa as-sanadul ulya. Yang kedua, as-sanadu bisima'i dunas suhbah. Ini santri-santri pasaran. Dia mukim di satu pesantren, kemudian ketika bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya, pesantren lain mengadakan pasaran satu kitab. Dia datang ke kiai pesantren yang mengadakan pasaran itu, dia tamatkan satu kitab 10 hari, 15 hari, kemudian dia pulang ke pesantren iqomahnya. Ini namanya as-sanadu bis-sama'i dunas suhbah. Ini tingkatannya lebih rendah. Ikatan ribaqah antara dia dan guru ada, sanadnya muttasil, tetapi tidak setinggi as-sanadul a'la, yaitu as-sanadu bis-sama'i was-suhbah. Yang ketiga, as-sanadu bil ijazah. Sanad bil ijazah, mondok kagak, pasaran kagak, datang ke kiai minta ijazah kitab. Kiai, saya minta ijazah mau mengaji kitab Sahih Bukhari, ajaztuka. Itu namanya as-sanadu bil ijazah. Tingkat kebarokahannya nomor 3. Yang paling tinggi adalah santri mukim, yang kedua santri pasaran, ketiga santri hoyong ngenah bae. Eta santri yang minta ijazah kitab-kitab tertentu pada kiai. Saya ini waktu di Mesir 1 bulan, pernah ke Mesir 1 bulan, ini berburu sanad. Saya pergi ke Kairo, saya pergi ke Iskandaria, bertemu dengan para kiai-kiai baik yang di Al-Azhar
maupun kiai-kiai yang ada di masjid-masjid itu untuk meminta sanad. Saya bertemu dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani musnidud dunya yaumana hadha. Saya bertemu dengan Syekh Hilmi Al-Qadiri Al-Jailani. Saya meminta ijazah kitab Al-Fathur Rabbani karya kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani saya meminta sanad-sanad hadis, mulai dari hadis-hadis hadis Al-Jami', Kutubul Jawami' seperti kitab Sahih Bukhari, kemudian kitab As-Sunan. Ada kitab itu hadis cara menulisnya adalah Al-Musnad, Al-Mustadrak, Al-Mustaraj, Al-Musannaf. Kemudian ada kitab hadis yang dicatat dengan metodologi Al-Atraf, dengan metodologi Al-Ajza, dengan metodologi Al-Ilal. Semua saya minta ijazahnya, ngajinya kagak. Hanya untuk nyambungin sanad, nyambungin silsilah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya as-sanadu bil ijazah. Ada lagi sanad keempat itu adalah as-sanadu bil munawalah. Sanad bil munawalah ini lebih enak. Kiai megang kitab, kitabnya karangan dia dikasihin. Ajaztukum fi ma sannaftu fi hadal kitab, atau ajaztukum jami'a musannafati, diberikan kitabnya. Itu namanya as-sanad bil munawalah, nyambung sanadnya. Walau hanya kiai ngasihin kitab ke dia tidak ngaji bismillah acan, tetapi sanadnya nyambung, tetapi kekuatannya ini nomor 4. Yang pertama adalah as-sama' wa suhbah, yang kedua adalah as-sama' duna suhbah, yang ketiga adalah bil ijazah, yang keempat adalah bil munawalah. Ada lagi yang terakhir, sanad nyambung tetapi sanadnya bil wijadah, yaitu ketika kita menemukan kitab ulama, kita tidak ngaji ke beliau, ulamanya sudah meninggal dunia lama, tapi kita nemu kitabnya, kemudian di dalam kitabnya menyampaikan suatu masalah, kemudian kita membacanya, menyampaikannya kepada santri. Itu namanya as-sanad bil wijadah. Wa yajibu fi as-sanad bil wijadah qaulu ra'aitu fi kitabi. Kalau dia khutbah di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, itu harus ada kalimat di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan. Tidak boleh langsung Imam Bukhari mengatakan. Seakan-akan kalau mengatakan Imam Bukhari mengatakan, mengatakannya langsung kepada dia bis-sama'i was-suhbah atau bis-sama'i duna suhbah. Atau kalimatnya ra'aitu fi khattil Bukhari, ra'aitu fi kitabil Bukhari, ra'aitu fi kitabi Muslim, ra'aitu fi kitab Ibni Majah, ra'aitu fi kitab Ibni Abi Daud dan sebagainya. Itu namanya as-sanad bil wijadah. Boleh meriwayatkan dengan menyebutkan di dalam kitab apa. Itu namanya metodologi cara mengutip. Tentu keberkahannya tidak seperti orang yang mengaji Bukhari kepada guru sampai tamat. Itu bisa mengatakan haddatsani syaikhi Kiai Izzuddin, qala haddatsani syaikhi Kiai Jalaluddin Al-Mahalli, qala haddatsani syaikhi Mama Kresek, qala haddatsani syaikhi Mama Ciwedus, qala haddatsani syaikhi Mama Khalil Bangkalan, qala haddatsani syaikhi Syekh Nawawi Banten,
qala haddatsani syekhi, terus sampai muridnya Imam Bukhari yang dia mendapatkan hadis Bukhari bukan karena dia membeli kitabnya, tapi langsung mendengarkan dari Imam Al-Bukhari. Itu yang lebih hebat. Lebih hebat. Laulal isnad laqala ma syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad kita berguru, maka siapapun bisa mengatakan apapun. Maka tadi saya mengatakan salah satu guru daripada Mama Cicantu agar kita mengetahui dari mana. Dan para ulama yang ada hari ini dari mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Palembang, Padang, Lampung, dan seluruh Indonesia, semuanya mempunyai sanad silsilah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan melalui Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Syekh Nawawi nanti ada silsilah kepada Syekh Arsad Al-Banjari di Kalimantan. Di dalam thariqah nanti ada silsilah daripada Syekh Abdul Karim At-Tanara, juga ada dari Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Tidak akan jauh dari sanad-sanad silsilah yang kita ketahui hari ini daripada ulama-ulama kita yang tabakur dalam keilmuan. Ada yang tidak melalui Syekh Nawawi, yaitu langsung kepada Syekh Hasbullah pengarang kitab Riyadul Badi'ah. Itu seperti dari Kiai Hasan Mustafa Bandung, nanti langsung kepada Syekh Hasbullah pengarang kitab Riyadul Badi'ah, langsung ke orang-orang Arab, ke ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Untung saya masih punya sanad Al-Ali dari ulama-ulama Mekah tahun 50-an. Saya punya guru Syekh Asuri bin Tahir yang dia murid Syekh Tahir Pelamunan, tapi tidak hanya di Pelamunan, dia langsung pergi ke Mekah. Dia belajar kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, belajar kepada Syekh Hasan Al-Masyat Musnid pada saat itu di kota Mekah. Dia juga belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, seorang ulama Mekah asal Mandailing Natal dari Sumatera Utara. Itu sanad-sanad Ali. Kalau sanad yang dari Indonesia ke Syekh Nawawi ini bertingkat-tingkat antara as-sanadul a'la dengan as-sanadul adna. Sanad lebih sedikit itu lebih kuat. Kalau Syekh Nawawi dari jalur Mama Kresek tadi sudah 6 orang. Mama Cicantu, Mama Kresek aja ada 2. Mama Kresek, Mama Ocot ya. Kemudian ke Mama siapa bapaknya itu, Montopri. Kemudian ke Ciwedus, kemudian ke Syekh Khalil baru ke Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Nah, kalau di Banten masih ada as-sanadul Ali, sanad yang sangat sedikit kepada Syekh Nawawi At-Tala Al-Bantani. Seperti saya mengambil ilmu dari Syekh Sanwani Tirtayasa kepada Syekh Cengkudu Mama Sidik, langsung kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. 3, karena umurnya panjang-panjang. Inilah tradisi berguru di pondok pesantren Indonesia yang semuanya mempunyai jalur yang jelas. Pesantren-pesantren terutama di bawah Nahdlatul Ulama memiliki sanad keilmuan yang jelas. Coba kita lihat hari ini, ada pondok-pondok pesantren yang ujuk-ujuk ada di tengah sawah langsung jadi besar. Pondoknya itu langsung besar, santrinya itu didatangkan dari berbagai daerah, banyak juga. Itu ciri-ciri pondok pesantren la ala manhaji Nahdlatul Ulama, karena pondok pesantren manhaj Nahdlatul Ulama biasanya adanya di tengah desa.
Dia seorang kiai, baru mondok dia itu pulang, kemudian ngajar ngaji kepada keluarganya, Fathul Qorib berdua, kemudian tambah tetangga yang lebih jauh, kemudian ketika sudah banyak bikin satu kobong, ketika tambah banyak 2 kobong, tambah banyak lagi nggak ada tempat, rumahnya dibikin pondok di tingkat, dan tata cara penataan pondoknya nggak jelas, ngacak kayak pondok Cicantu begini. Ini ciri-ciri pondok pesantren asli manhaj Nahdlatul Ulama. Kalau pondok pesantren yang tiba-tiba ada di tengah sawah, itu biasanya punya orang kaya raya, jangan-jangan punya pejabat juga. Pejabat pengen masuk surga, dia bikin pesantren, kiainya dapat ngebon, akhirnya sanadnya ke pejabat itu sanad ilmunya mentok ke pejabat. Biasanya kiai itu bukan hanya ngajar, kiai itu malamnya ngedoain santri, dia belum bisa tidur kalau belum baca Fatihah untuk santri-santrinya. Kalau pejabat punya pondok pesantren, dia lagi ngitung-ngitung, waduh ini gimana urusannya KPK ini. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau pesantrenin anak zaman sekarang, lihat siapa kiainya. Ini pondok pesantren besar, kadang-kadang mereknya pondok pesantren Imam Syafi'i, betul nggak? Tapi yang diajarkan bukan tentang ajaran Imam Syafi'i, ajaran kebangsaan yang diturunkan oleh ulama-ulama Wali Songo, yang diturunkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, disepak, diganti dengan ajaran-ajaran radikalisme, intoleransi, kemudian doktrin-doktrin kepada santrinya, tidak boleh upacara bendera, tidak boleh mengakui Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai sebuah ajaran ideologi togut. Ini yang terjadi. Pemerintah di Banten, saya ketua Rabitah Ma'ahid Islamiyah, ketua pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ada terindikasi satu pondok pesantren HTI dan satu pondok pesantren radikal. Saya laporkan kepada Kepala Kemenang wilayah Provinsi Banten, tolong ini diawasi, kalau bisa ini dicabut izinnya. Pak Kiai, belum ada undang-undangnya, ini adalah negara demokrasi, siapapun bisa membuat pondok pesantren. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kejadian-kejadian intoleransi keluar dari pondok-pondok pesantren yang tidak jelas demikian itu. Tidak ada pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang melahirkan satu teroris pun. Daya. Pondok pesantren Nahdlatul Ulama melahirkan pendekar-pendekar seperti Banser kita hari ini. Mana ya Banser, aya hiji doang ieu. Kumaha eta? Waduh. Aya di bunkerna. Banser Cianjur, ulah unggul kalinduan, ulah gedah kaanginan, ulah mundur satencang beas. Bisa bahasa Sunda ya saya? Di Cicantu sebabnya ini. Karena memang saya juga katanya orang Priangan, silsilahnya ke daerah Sumedang. Kalau Mama Cicantu orang Cianjur, orang Garut, ini keturunan dari Prabu Siliwangi dan Wali Songo. Dari Prabu Siliwanginya saudara, dari Wali Songonya saudara. Orang Cianjur kebanyakan dari Prabu Siliwangi, dari anaknya Pangeran Munding Wangi. Kita orang-orang Banten dari Nyai Rara Santang. Kalau dari Sumedangnya dari Raja Mantri Taji Malela.